pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Dalam hal ini untuk selanjutnya saya coba sharing ya terkait mengenai implementasi GRC di IT dan data. Baik, sebelum kita melangkah maju gitu, kita akan coba lihat dulu peran dari teknologi informasi dan IT GRC di perusahaan, dalam hal ini di ID Score. Jadi untuk bisa melihat peran dari teknologi informasi, yang pertama kali kita lihat adalah dari sisi proses bisnis utamanya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya sesuai ketentuan proses utama atau bisnis proses dari Devindo Bureau Credit atau ID Score itu adalah mengumpulkan collection, kemudian melakukan pemrosesan, processing, kemudian melakukan deliverable atau presentasi atau reporting. Nah, dilihat dari proses bisnis proses ini, tentunya kita memerlukan yang namanya information technology. Seberapa penting information technology di ID Score? Secara simpelnya sebenarnya sudah kelihatan ya bahwa tanpa penggunaan information technology, bisnis proses ini nggak bisa jalan, karena dalam proses ini kita memerlukan pemrosesan untuk data yang jumlahnya mungkin miliar ya hitungannya, nggak mungkin itu dilakukan secara manual. Nah, dalam prosesnya kita tentu berharap bahwa teknologi itu dapat berjalan dengan lancar gitu. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa dalam perjalanan selalu ada potensi-potensi atau risiko-risiko yang kemungkinan akan mengganggu. Ini adalah beberapa potensi risiko. Kita tidak hanya bicara mengenai risiko terkait cyber security, tapi juga ada yang lainnya seperti reliability, compliance, masalah complexity, effectiveness, dan juga kompetensi. Kalau kita membayangkan mengenai IT itu biasanya yang muncul itu server, sistem, jaringan. Namun di sini kita harus mempertimbangkan beberapa aspek, tidak hanya dari aspek sistem atau teknologinya saja. Ada people, proses, teknologi, dan data yang harus selalu kita pertimbangkan dalam melakukan evaluasi. Apa yang terjadi seandainya IT mengalami kegagalan? Dalam hal ini jika IT mengalami kegagalan, otomatis bisnis proses utama menjadi terganggu. Bahkan seandainya itu berjalan dan berlangsung sangat lama, itu dapat menyebabkan gangguan terhadap kelangsungan dari perusahaan atau ID Score itu sendiri. Selain itu, kegagalan terhadap penggunaan IT juga dapat menyebabkan turunnya tingkat kompetisi kita di industri. Oleh karenanya kita perlu mengelolanya dengan baik. Coba kita bayangkan kalau misalnya IT itu nggak dikelola dengan baik gitu ya. Ada teman-teman IT yang asal install, ada virus-virus yang karena nggak dijaga itu bisa masuk dan seterusnya. Oleh karena itu kita perlu adanya IT GRC. Di IT GRC ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, simpelnya ada 3 aspek, yaitu tata kelola, risk management, kemudian kepatuhan atau compliance. Di lapangannya intinya kalau bikin IT itu harus ada kebijakan, ada IT policy yang selaras dengan bisnis proses atau tujuan dari bisnisnya. Kemudian dari sana ada proses untuk melakukan risk assessment. Lalu untuk selanjutnya ada proses yang dilakukan secara berulang untuk melihat atau memonitor kepatuhan terhadap apa yang telah disepakati, apa yang kita telah buat, baik itu untuk yang kita implement, baik itu internal policy maupun eksternal regulasi.
Kemudian dari ID score sendiri kita melihat pentingnya IT. Di sini implementasinya dalam hal organisasi untuk GRC kita pecah menjadi dua, yaitu yang pertama GRC non IT, GRC IT. Mengapa dipisah? Kenapa nggak jadi satu? Kadang-kadang pertanyaan gitu ya. Jadi pada dasarnya bukan mandatori ya, nggak harus dipisah, nggak harus ini, cuma pertimbangannya mungkin masalah. Jadi kalau IT itu kadang-kadang kayak environment alien gitu, yang mana orang-orang GRC pada umumnya itu agak pusing lihat GRC. Jadi perlu orang-orang yang memang paham terhadap IT itu seperti apa dan GRC itu seperti apa. Masalah menggabungkan atau enggak ini hanya sekedar implementasi. Nah, dalam implementasinya sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh baik Pak MM maupun Pak Abi, kita menerapkan konsep 3 line of defense, di mana ada first line yang sehari-harinya ketemu terus ya dengan risiko-risiko yang ada, kemudian second line of defense dan 3 line of defense. Nah, seperti yang diutarakan Pak Abi, bahwa second line of defense di ID score itu merupakan business partner dari yang first line-nya. Jadi kita secara bersama-sama gitu ya, itu akan mencoba untuk selalu bekerja sama dalam mitigasi risiko. Biasanya yang kita lakukan itu pertama masalah advisory. Memang lebih ke arah proses kalau yang di second line. Kemudian di tiap bulannya kita melakukan monitoring bersama gitu. Dari hasil monitoring kita diskusikan bersama dengan first line. Ini adalah penerapan framework standar. Ini ada yang IT, ada yang non IT gitu ya. Nah, dari sisi IT ada IT Governance COVID, ada ISO 27001, kemudian ada Data Governance Damabook, kemudian ada Project Management yang kita adopsi dari PMBOK. Mengapa kita menerapkan framework standar? Ini standar internasional ya. Karena dengan adanya standar atau GRC yang sudah jadi dalam hal ini, sudah dievaluasi, teruji, itu akan memudahkan kita dibandingkan kalau kita dari awal kita menyebabkan membuat kerangka sistemnya sendiri gitu. Akan cenderung banyak retensi dibanding kalau kita mengadopsi langsung. Lalu setelah kita mengadopsi, kita tentunya ingin tahu kita udah ada di posisi mana gitu ya. Nah, di sistem GRC itu ada yang disebut dengan maturity. Dalam ini karena kita bicara mengenai IT, kita bicara mengenai IT GRC maturity. IT GRC maturity ini untuk melihat atau mengukur diri kita sendiri sampai sejauh mana sih kita posisinya sekarang, progres dari implementasinya seperti apa. Di lapangan nilai ini bisa naik turun tergantung dari bisnis proses yang sedang dijalani atau yang sedang dilakukan. Kemudian juga metode penilaian dari masing-masing kerangka yang kita adopt. Oke, kalau kita lihat sebelumnya, jika kita lihat sebelumnya, seolah-olah antar framework ini berjalan sendiri-sendiri, terpisah gitu ya, silo gitu ya. Tapi pada kenyataannya, jadi antar kerangka ini akan saling beririsan. Nah, dari beberapa hal ini kita perlu melakukan integrasi sehingga apa yang kita kerjakan itu nggak double-double. Ini yang sering jadi keluhan dari teman-teman di lapangan gitu ya. Kemarin udah ngerjain ini kok ngerjain lagi. Jadi dalam proses assessmentnya kita mencoba untuk memetakan dulu mana-mana yang beririsan, mana yang enggak. Yang beririsan nanti kita akan coba lakukan di waktu yang tepat sehingga
prosesnya tidak dilakukan secara berulang. Termasuk di Undang-Undang PDP nanti gitu ya. Jadi dengan kita sudah menerapkan beberapa standar GRC, mungkin ada beberapa requirement dari Undang-Undang PDP yang sudah kita penuhi. Tapi memang ada beberapa, tetap ada beberapa yang perlu kita penuhi. Ini adalah proses yang kita jalani waktu kita mengembangkan ITGRC. Yang pertama, kita melakukan pemilihan framework ITGRC. Kita memilih berdasarkan pertimbangan. Pertama, ada nggak sih regulator atau regulasi yang mensyaratkan implementasi, contohnya misalnya ISO 27001 gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga melihat proses bisnis dan kebutuhan perusahaan. Kita melihat bahwa ID score itu sangat rentan akan ancaman, sehingga beberapa kita coba adopt gitu ya. Yang pertama, dari sisi tata kelola IT-nya, yang umum dilakukan adalah menggunakan COVID gitu ya. Ada yang lain, tapi kita milih COVID. Kenapa? Karena waktu itu sudah ada yang pernah punya pengalaman mengenai COVID. Kemudian yang terakhir itu kita menerapkan mengenai data governance ya, karena kita merasa bahwa cukup kompleks data yang ada di kita gitu dan perlu pengelolaan yang lebih baik. Pemilihan ini tentunya perlu dukungan dari top management. Ini sangat-sangat penting ya. Top management support adalah mandatory dalam hal GRC. Dulu waktu pertama membangun gitu ya, saya mencoba sendiri, tapi di perjalanan itu selalu banyak retensinya gitu. Nggak begini, nggak begitu, banyaklah ya dispute yang terjadi. Kalau udah ada kan kita tinggal ngomong, oh ini sudah pernah, ini sudah diimplementasikan di mana-mana gitu. Walaupun tetap kita perlu melihat lagi sampai sejauh mana kita bisa mengadopsi. Lalu setelah top management support ada information gathering. Jadi pada dasarnya GRC itu harus dipahami oleh pihak internal. Jadi GRC memang ada beberapa pihak ketiga gitu yang bisa membantu kita. Tapi di ID Score pada dasarnya pihak ketiga boleh membantu, tapi pihak internal harus memahami. Jadi biasanya waktu awal-awal bangun kita pakai konsultan, tapi seterusnya kita akan menggunakan internal resource. Lalu ya prosesnya standar ya, ada gap assessment, implementation, improvement, audit monitoring, remediasi. Nah ini akan berulang karena GRC itu bukanlah suatu project ya. GRC itu suatu proses improvement yang akan dilakukan terus menerus. Nah ini sebagai contoh aja apa yang kita monitor gitu ya. Dari sisi IT ada availability, performance, security, compliance, dan kita menjalankannya dengan konsep plan to check act. Nah ini bukan tanpa tantangan, pasti di setiap tempat ada tantangannya. Di kami itu ada beberapa tantangan. Pertama adalah budaya pengetahuan dan pemahaman karyawan. Jadi masih ada beberapa karyawan yang retensi. Mungkin ini nanti terkait sama yang kedua ya. Jadi teman-teman yang udah oke gitu ya. Terus dengan adanya perkembangan karyawan, turnover karyawannya cukup banyak gitu. Biasanya yang masuk itu cenderung nggak terlalu memahami mengenai konsep GRC. Jadi seolah-olah GRC itu bukan bagian dari pekerjaannya. Itu yang perlu kita benahi. Lalu juga ada perubahan manajemen, ya balik lagi ke tadi ya. Jadi sangat bergantung kepada top manajemen. Yang kedua adalah keterbatasan resource. Ya kita secara resource kita cukup sibuk ya akhir-akhir ini. Lalu ada kompleksitas IT yang semakin berkembang. Lalu adopsi integrasi antar pedoman atau standar GRC. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa antar
standar sendiri itu perlu adanya integrasi karena saling berkaitan. Itu masih menjadi tantangan di tempat kita. Tantangan dari luar ya ini pandemi yang kemarin, kemudian ada auditor schedule nih waktu kita akan melakukan assessment sertifikasi ya terutama ya. Lalu dari regulasi ya. Dari regulasi juga memberikan dampak lumayan nih karena kita mau nggak mau harus mengikuti apa yang regulasi inginkan. Ini beberapa hal yang mungkin menurut kami menjadi kunci sukses. Pertama, kembali lagi dukungan manajemen, kemudian ada kompetensi, lalu ada awareness. Awareness ini juga menjadi bagian yang cukup penting gitu, karena kalau teman-teman itu udah aware di lapangan terkait masalah GRC gitu ya, yang pada intinya sih kehati-hatian, itu akan lebih mudah kita dalam melakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadi penghambat. Lalu ada komunikasi, ini biasanya terjadi antar unit, ada gap. Lalu secara ruang lingkup kita kalau bisa semua gitu ya, tapi yang pasti kita harus mulai melihatnya dari proses bisnis yang penting atau bisnis utama. Untuk keterlibatannya sendiri, yang terlibat tidak hanya tim GRC, yang terlibat tidak hanya tim manajemen, top manajemen, tapi semua termasuk yang di first level. Lalu ada konsistensi, kemudian yang lainnya adalah penggunaan pihak ketiga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi penggunaan pihak ketiga itu hanya membantu kita, tapi kita sendiri harus memahami apa yang kita kerjakan. Ini adalah award yang pernah kita dapatkan di Desember 2019 yang di manage oleh ARA gitu ya. Mungkin yang perlu di-highlight di sini tuh award atau perlombaan itu sebetulnya punya fungsi yang cukup penting juga walaupun bukan mandatori ya, supaya men-trigger kita untuk tetap selalu bersemangat untuk menjalankan GRC. Mungkin itu terkait dengan GRC. Mungkin saya lanjutkan aja ya. Baik, untuk selanjutnya terkait pemenuhan Undang-Undang PDP. Kebetulan saya dan Mas Sugian ditunjuk sebagai DPO Head. Ini adalah latar belakang mungkin sama-sama kita hadapi bersama ya. Jadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku 17 Oktober 2002 dan sanksi mulai berlaku di 17 Oktober 2024. Dampaknya mungkin ke Bapak Ibu sekalian juga termasuk di ID Score, karena berlaku baik itu untuk badan publik maupun di perusahaan. Melihat kritikalitas dari pemenuhan ini, adanya sanksi dan lain sebagainya, maka kita melakukan perencanaan terkait pemenuhan Undang-Undang PDP. Seperti apa perencanaan yang kita jalankan? Jadi ini adalah kerangka atau plan yang kita rencanakan dalam pemenuhan Undang-Undang PDP. Kita bagi beberapa fase, ada preparation understanding, ada assessment, design protect, dan sustain respond. Untuk saat ini kita baru di tahap pertama gitu ya. Jadi DPO appointment sudah dibentuk, sudah ditunjuk gitu ya, sesuai amanat dari Undang-Undang PDP. Kemudian mungkin ada penambahan bahwa selain ada DPO head gitu, kita juga membentuk satu tim DPO yang nanti akan dijelaskan. Lalu ada framework mengenai PDP, itu perencanaan yang kita sedang jalankan. Kemudian kita melakukan awareness yang sudah, untuk saat ini awareness yang kita lakukan baru ya melalui email dan melalui WhatsApp. Assessment, design protect, dan sustain respond sedang kita akan jalankan gitu ya. Tapi
mungkin sedikit sharing berdasarkan informasi dari beberapa teman-teman pihak ketiga gitu ya, konsultan. Itu area assessment ini cukup effortnya cukup besar. Awalnya kita mencoba untuk menjalankan sendiri, tapi begitu kita melihat secara keseluruhan, alangkah baiknya sepertinya kita menggunakan pihak ketiga juga, karena ini kan suatu hal yang baru juga bagi kita gitu ya, supaya di perjalanan nanti mengurangi mitigasi risiko kesalahan. Acuannya sendiri adalah tentunya Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Lalu ada SKKNI, jadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini digunakan untuk sebagai acuan dalam menentukan DPO dan memberikan kejelasan tugas apa yang harus dilakukan oleh DPO. Lalu kemudian yang ketiga adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Pelindungan Data Pribadi atau RPP. Memang ini masih bentuknya rancangan, dengar-dengar itu baru bulan Juli nanti akan di launching gitu ya. Tapi dari awal kita udah coba mengeksplor terkait ini sebagai acuan. Nah, ini hanya proses yang kita lakukan. Rencana kita ada sekitar 4-6 bulan gitu ya, karena kita nggak terlalu besar. Mungkin kalau di tempat lain, di bank mungkin bisa sampai 1 tahun. Nah, ini adalah terkait tim pelindungan data pribadi. Jadi ini tidak mandatori. Yang mandatori adalah penunjukan DPO. Hanya kita merasa bahwa karena ini juga bukan sekedar project, jadi untuk mempermudah baik itu di project maupun di operasional nantinya, itu kita bentuk namanya tim perlindungan data pribadi, di mana menggunakan konsep 3 lines of defense. Jadi kalau kita lihat di paling bawah ada DPO operation team, itu di masing-masing unit kerja istilahnya kita minta perwakilan gitu ya, yang intinya itu yang paling tahu di lapangan itu kan sebenarnya orang yang ada di lapangan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin ada insiden kah, entah ada hal-hal yang meragukan kah, itu bisa segera kita dapat informasinya. Kemudian ada DPO Governance Team. Nah, DPO Governance Team ini melibatkan ada dari ITGRC-nya sendiri, ada dari GRC, dan juga dari legal maupun audit. Jadi salah satu kebutuhan terkait Undang-Undang PDP ini adalah masalah legal. Jadi bahasa legal itu kadang-kadang buat orang IT atau orang bisnis itu penerjemahannya itu agak berbeda. Jadi untuk memastikannya kita melibatkan juga orang legal. Untuk audit sendiri mungkin sama seperti internal control pada umumnya yang melakukan regular audit ya, untuk memastikan efektivitas antara first line dan second line. Ini adalah awareness yang kita baru lakukan gitu. Jadi kita selama ini melakukan melalui email dan WhatsApp. Nextnya sebenarnya animasi juga udah ada, cuma nggak bisa tampil di sini. Selanjutnya kita akan coba menggunakan video supaya lebih menarik gitu ya. Lalu ada quiz interaktif yang tujuannya jadi sepengetahuan saya dari ketentuan yang ada itu, DPO itu wajib memastikan bahwa audiensinya itu memahami mengenai apa yang dijelaskan terkait undang-undang PDP. Lalu kita nanti akan coba menggunakan learning management system, dan kemudian juga kita akan masukkan dalam induction. Jadi setiap teman-teman baru yang masuk itu kita akan berikan penjelasan mengenai undang-undang PDP agar dalam proses operasionalnya nanti mereka sudah aware terkait hal ini. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga dapat dipahami.